dijelaskan teorinya kayak gimana, prakteknya kayak gimana. Betul nggak? Eh, kalau 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 kami sih sudah menganggap itu kajian akan secara terbuka supaya kita manusia itu tidak terulang, tidak masuk ke hal yang sama yang pernah terjadi di zaman-zaman saat itu. Waduh, Nah, Pak, itu kan terjadi secara alamiah tanpa diajari pun teorinya. Itu semua manusia bisa kayak gitu. Kagak usah manusia, Pak. Binatang aja bisa. Jadi nggak perlu sampai dimasukkan ke kitab suci. Kalau isinya seperti itu, cukup larangannya saja kayak Quran kan. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Nggak ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan pula zinanya kayak gini, pegang-pegang ini itu, bla 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 bla. Nggak ada kayak gitu, Pak. Kita sapa dulu Muni Ripa 07. Jadi Dengan gini beberapa ternyata. tema kita malam Jadi ini akun adalah sahabat apa? ini gara-gara dikobel-kobel. Gara-gara dikobel-kobel. Gini, ternyata akun sahabat Unirifa tadi dipakai sama admin saya buat live kan di YouTube. Jadi ketika saya naik dia masuk. Jadi kepental terus 3 kali. Yaudah, intinya gini Pak Amsi kan mungkin kita coba serius ya. Gini Pak. Tadi kan definisinya, tadi kan Bapak yang bawa, Bapak sudah sepakat bahwa ketika saya menceritakan ada si Rasmi, ya kan, dia bersundal, dikobel-kobel dadanya, itu kan vulgar itu. Bapak bilang Uni gitu, nanti kena band lagi Uni. dikobel-kobel. Dia, tapi emang di kitabnya kan dijama-jama kan. Jadi 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 kita sepakati bahwa itu kan sesuatu yang tidak bagus. Nah, tapi ternyata Tuhan yang Bapak sembah dulu di kitab suci Bapak justru ketika netizen jangan ketawa dong, saya udah berhenti nih. Di kitab Bapak justru kata-kata seperti itu terpampang dengan indahnya. Bahkan ada yang lebih parah kalau Bapak baca. Mungkin Bapak punya Bible nggak di samping Bapak? kebetulan saya di luar ini kamar. Ada handphone satu lagi nggak buat bisa baca Bible? Saya mohon maaf, saya tidak mau menyerang Bapak. Saya hanya ingin memberikan informasi saja. Atau Oke, kalau gitu Bapak catat, bisa nggak Bapak catat ayat-ayatnya? Oke, nanti ya. Pak, Bapak baca 2 Samuel, Bapak baca 2 Samuel pasal 12 ayat ke-11. Itu di mana Daud ketika berzina dengan Batseba, Tuhan mengambil istri Daud untuk dijinai oleh orang lain. Tuhan ngambil bini orang untuk dijinai, itu saya tidak paham itu bagaimana konteksnya. Kedua, Bapak tahu Nabi Hosea? Ya. Dalam Hosea pasal 1 nomor 2, Tuhan Bapak memerintahkan Hosea untuk memperanakkan anak-anak sundal. Hmm. Yang ketiga, Yesaya pasal 21 nomor 3. Yesaya diperintahkan untuk tidak berbusana selama 3 tahun. Bertelanjang bulat selama 3 tahun. Yesaya diperintahkan untuk tidak berbusana selama 3 tahun. Di mute dulu radio FM ya. Nah, kemudian Bapak kalau baca lagi, sorry, aduh ini radio FM di mute dulu dong, saya nggak bisa nge-mute nih. Nah, itu ayat-ayat perjanjian lama. Kemudian kalau kita baca dengan teliti dalam kitab Bapak, ayat-ayat tentang mohon maaf yang bisa men-trigger manusia untuk bersahwat itu banyak. Banyak sekali. Nah, jadi kalau saya tidak ingin menyerang iman Kristiani, tapi saya melakukan perlawanan. Kenapa saya melakukan perlawanan? Karena banyak sekali teman-teman non-muslim ketika berdiskusi dengan saya, itu selalu membawa tuduhan terhadap agama saya. Dengan tuduhan yang tidak bisa mereka buktikan.
Hanya karena nabi saya ada riwayat hadis, kalau tidak salah ini riwayat yang diriwayatkan oleh salah satu ulama yang sudah lansia, ya, dikatakan di situ bahwa nabi saya menikahi menurut mereka anak kecil. Padahal tradisi orang zaman dahulu dengan sekarang itu berbeda. Maka saya melakukan perlawanan dengan membuktikan, kalau kita bicara secara definisi cabul, apa sih definisi cabul? Maka saya bisa membuktikan justru Islam ini bebas dari Al-Qur'annya dari kata-kata vulgar. Justru dalam ayat Bapak banyak kata-kata vulgar begitu. Gitu Pak asal muasal. Mungkin Bapak tadi kaget melihat temanya ekstrim. Ini tema ekstrim ini saya bawa karena banyaknya kaum non-muslim yang memfitnah dan menghujat agama Islam. Nah, Bapak silahkan, Bapak boleh menjawab sebagai orang Kristiani yang kami hormati. Tapi Bapak kalau seandainya menjelaskan di hadapan saya, konsekuensinya akan saya tanggapi balik. Dan by the way, saya seorang pelajar Kristologi, begitu. Ustadz saya ini juga Ustadz Kristolog ini. Saya kembali ke tema umum tadi yang kita mau bahas itu, yaitu agama mana yang itu. Saya tidak menyebut kata itu karena takut. Saya lebih menyetujui kalau agama itu tidak disebut, tapi oknum perbuatan yang dilakukan itu CBU itu terjadi Ya, karena CABUL. itu terjadi karena oknum yang melakukan secara pribadi, tapi bukan membawa nama. Oh, sorry. Dan Maaf, saya Bapak potong. kalau berisi Izin. kitabnya sendiri aja takut Uni. Gini. Bapak bilang itu oknum ya? tidak ada Bapak bilang itu sesuatu oknum yang ya? ditakuti di dunia ini. Iya, oke. Bapak bilang itu oknum ya. Sementara Bapak tahu tidak ayat yang saya bacakan tadi itu perintah Tuhan, Pak. Hosea pasal 1 ayat 2 yang memerintahkan Hosea untuk menghasilkan anak-anak sundal itu Tuhan Bapak. Betul. Kemudian Yesaya pasal 21 nomor 3 yang memerintahkan Yesaya untuk bertelanjang bulat itu Tuhan Bapak. 2 Samuel pasal 12 nomor 11 yang mengambil istri orang dan memberikan kepada anaknya Daud yaitu Absalom untuk ditiduri siang bolong itu Tuhan Bapak. Itu Uni Rifa baca ini cerita tema dalam cerita itu apa? Saya paham itu hukuman bagi Daud. Di sini Ya, Tuhan Bapak menghukum itu orang dia. dengan cara Itu dia. Nah, berarti Bapak menerima Tuhan menghukum orang berzina dengan mengadakan perzinahan baru. Karena terjadi saat itu peristiwa itu perlu dilakukan secara langsung oleh Tuhan itu sendiri. Dan itu menjadi Nah, itu suatu dia. peristiwa. Berarti betul kan Bapak akui? Jadi gini Pak, ini kronologisnya begini nih, saya analogikan ke Bapak. Tuhan Bapak itu melihat Bapak berbuat mesum dengan istri orang. Tapi Bapak sudah punya istri. Tuhan Bapak menghukum Bapak. Hukumannya bukan Bapak yang dibunuh. Istri Bapak diambil Tuhan, diberikan kepada anak Bapak untuk ditiduri siang bolong. Perjinahan Bapak dihukum Tuhan dengan mengadakan perjinahan baru. Apakah itu adalah Tuhan yang benar menurut Bapak? Saya tidak terlalu setuju dengan pernyataan itu karena maksud dan tujuan dalam cerita itu beda dengan pemahaman kita. Oke, saya kasih dalilnya ya. Saya kasih dalilnya aja. Bapak baca baik-baik karena Bapak tadi bilang saya mau tunjukkan datanya saja. Silakan Bapak pilih sendiri mau menjelaskannya atau tidak itu urusan Bapak. Yang penting Bapak baca. Ini Bible Bapak ya. Saya bukakan di sini Bapak silakan 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Ini konteksnya adalah hukuman Daud ya, penyesalan Daud. Daud itu adalah Daud itu adalah nabi pilihannya Tuhannya Bapak. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Artinya ini hukuman. Saya percaya memang ini hukuman. Ya. Nah, hukumannya apa? Hukumannya begini. Malapetaka akan kutimpakan atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu. Tuhan Bapak mengambil istri-istrinya Daud di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain.
orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Bapak tahu tidak siapa orang itu? Orang itu akan kita lihat di ayat korelasi di bintang ini, diklik bintang ini, kita akan melihat 2 Samuel pasal 16 nomor 22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Tuhan yang membuat rencana ini. Kaget aku dengar. Ya. Tuhan merencanakan supaya istri-istri Daud ini ditiduri di siang bolong di depan semua orang, Pak. Bapak bayangkan, Mbak, Bapak kalau lagi lihat orang bersundal di depan Bapak, itu ternyata itu karya Tuhan. Kebayang nggak Bapak? Jangan Bapak, ya, jangan Bapak bayangkan sama saya gitu. Jangan Bapak bayangkan sama saya, sama Lisa, jangan. Maaf, tidak ada selera tuh. Sorry ya. Yang benar. Selera Bapak Ustadz Yusuf ya. Jangan-jangan selera Bapak Ustadz Yusuf lagi. Janganlah. Apa mau main pedang-pedangan kah? Kenapa ke sana lagi? Bikin Nggak akan bercanda biar Bapak nggak tegang. Nggak, biar Bapak nggak tegang. Kita kan diskusi bagus. Biar Bapak nggak tegang. Saya mah biar Bapak itu santai. Nah, saya biasa enggak tegang dari semua. Bapak nggak bisa tegang. Sorry. Bapak nggak biasa tegang ya? Iya. Lanjut. Iya. Apalagi itu. Apalagi tadi sudah sampai. Bapaknya grogi, salah terus ngomongnya. Anda. Coba. Tapi maksudnya Bapak jangan keringat dingin dong. terbaik konsen kalau Gimana? Uni. Bapak jangan lihat-lihat wajah saya. Ketawa dia. Wah, Bapak mulai Bukan. membayangkan sesuatu ini, Uni. Dia nggak bisa tegang kok. Enggak terlalu tegang sih. Ya. Saya tidak konsen lagi Gitu nih. Pak, gitu ya. Aduh. Udah tegang. Biar Bapak nggak tegang, saya mau bercanda. Malah nggak konsen Bapak. Tapi candaannya malah makin tegang gitu. Tegang. Nggak, dia nggak. Bapaknya nggak bisa tegang. Tegang. Enggak, masalahnya gini, Uni. Segala. Pemikiran bapaknya itu tegang apanya gitu loh, tegang apanya yang dimaksud. Tegang gitu maksudnya tuh ya, karena ternyata Tuhan kok bisa begitu. Maksudnya saya pikir kok Tuhan bisa begitu gitu loh. Maksudnya gini loh Pak, kalau orang jahat berbuat zina itu kita masih oke, dia jahat, tapi ini Tuhan sendiri loh yang mengambil istri orang untuk ditiduri siang bolong di depan orang ramai gitu. Ini Tuhan sendiri. Ini seolah kayak Tuhan, mohon maaf ya Pak, Bapak tahu tidak, para pembuat adegan porno itu setidaknya mereka bayar itu talent-talentnya. Miyabi itu dibayar, tapi istri-istri Daud yang ditiduri di depan orang ramai itu jangankan dibayar gitu, kayaknya nggak dibayar. Jadi lebih mengerikan Tuhan ketimbang para produser film bokpe gitu. Jadi dari cerita itu saya kadang juga berpikir apakah saat itu Tuhan langsung melakukan hal itu, mengambil istrinya lalu memberikan kepada orang itu. Iya, lalu ini Bapak baca lagi ya. Bapak baca lagi ya. Iya, Bapak baca lagi ya. Nih, Bapak baca lagi. Saya nggak mau mengada-ada sih. Nih. 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Kita baca di ayat 11-nya ya. Ini beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Nah, aku di sini siapa, Pak? Tuhan. Menurut Bapak aku di sini siapa? Nah, akan Tuhan. mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain.
Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Nah, ini ayat korelasinya. Terjadi kemudian di ayat Samuel lainnya. Kita cek ayat itu ada bintangnya. Dan itu terjadi 2 Samuel pasal 16 nomor 22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom. Absalom ini anaknya Daud. Dia ini anak dari Daud, sementara yang ditidurinya adalah ibu-ibu tirinya. Di ayat ini dikatakan istri-istri, tapi di sini dikatakan gundik-gundik. Saya juga bingung nih, gundik atau istri. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Seluruh Israel melihat, Pak. Kobel-kobelnya dilihat gitu. Maaf. Saya takut pakai bahasa-bahasa gimana gitu. Jadi saya pakai bahasa ganti aja gitu. Gitu, Pak. Saya pikir itu ancaman Tuhan sendiri untuk mereka yang melakukan pelanggaran, tapi ancaman berupa akan itu tidak terjadi. Tapi Iya, itu akan. di 2 Samuelnya terjadi, Pak. Kan saya sudah tunjukkan 2 Samuel pasal 16 nomor 22-nya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas Sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Terjadi, Pak, pengkobelan itu. Menghampiri itu belum tentu mereka itu kan hanya menghampiri. Maksud Bapak mereka main domino gitu. Main Ya. kartu, main monopoli maksud Bapak. Atau mereka lagi main karet gitu. Saya pikir itu pemikiran Allah yang memang manusia tidak bisa mau menjinakkan pemikiran Allah supaya harus mau ikut maunya kita harusnya begini. Tapi itu memang Allah sendiri yang melakukan hal demikian. Mungkin ada tafsiran lain, tapi kan saya belum sampai di sana. Belum. Gak tahu saya itu, Pak. Saya kalau bicara tafsir nggak mau ikut. Ustaz Artinya Yusuf mau mungkin menjelaskan apa arti di kobel-kobel mungkin? Gak mau ntar kena ban saya. Silakan Ustaz Yusuf. Gak mau, ntar kena ban, pasti kena ban itu, jamin. Jangan yang kobeng-kobeng. ya memang itu terjadi, tapi bagi saya secara umum itu menceritakan kembali peristiwa yang pernah terjadi dan tujuannya untuk kita tidak perlu lakukan lagi karena itu larangan Allah. Dan Oke. kalau kita melihat dari Saya kasih fakta, cerita nyata, kronologisnya, Pak. ya, Saya jelaskan ceritanya ini berdasarkan pembacaan saya terhadap Bible Bapak. Silakan Bapak kritisi kalau saya salah. Bapak tahu tidak kenapa istri-istri Daud diambil Tuhan dan akan diberikan kepada Absalom? Itu karena Daud mengambil istri orang. Batseba. Batseba digauli Daud ketika masih menjadi istri Uria. Lalu ketika Batseba hamil, Uria diutus oleh Daud ke medan perang sampai mati. Bapak tahu tidak, Tuhan Bapak marah tidak sama Daud? Marah, tapi yang dihukum bukan Daud. Yang dihukum adalah anak hasil perzinahannya. Tuhan menulahi anak itu selama seminggu. Bayangkan, ini kalau kita kembalikan nih ke Bapak ya. Bapak yang berzina dengan Bu Rasmi, hamil Bu Rasmi. Tuhan Bapak bukan menghukum Bapak yang menikmati Bu Rasmi. Tapi justru Bu Rasmi punya anak, seminggu kemudian anaknya ditulahi. Artinya gini, Pak, kenapa Tuhan Bapak yang berzina, Daud yang berzina, kenapa anak hasil jinanya yang dibikin sakit? Yang menikmati perkobelan Daud. Yang ditulahi anak hasil jinanya. Anak hasil jinanya nggak tahu apa-apa, masih bayi. Istri-istrinya nggak tahu apa-apa, mereka dikhianati Daud. Tapi justru istri-istrinya dan anak-anaknya dihukum oleh Tuhan Bapak. Ini yang saya bingung dengan isi kitab suci Bapak. Ini benar datang dari Tuhan, datang dari betul-betul dari Nabi. Ini betul-betul terjadi tidak zaman dahulu? Bagaimana mungkin Tuhan Bapak
yang katanya maha kasih tersebut. Ketika orang lain berzina, yang dihukum bukan pezinanya tapi anak hasil jinanya. Ditulahi selama seminggu sampai mati. Mengerikan. Itu ada dalam 2 Samuel pasal 12. Baca dari 1 sampai terakhir. Jadi hukuman itu untuk menghukum Daud katanya. Tapi Daud tidak mendapatkan hukuman. Yang dihukum orang-orang yang bersama Daud. Bahkan Daud kemudian menjadi raja. Menjadi nenek moyang Tuhan Bapa. Gitu. Nah, ini yang saya tanyakan. Kalau memang Tuhan Bapa Tuhan yang benar, kenapa dalam kitab Imamat pezina itu yang harus mati? Tapi kenapa justru Tuhan Bapa di Perjanjian Lama tidak menghukum orang berzina seperti Daud? Dan kenapa Tuhan Bapa bernama Yesus tidak menghukum perempuan berzina? Kalau saya adalah seorang hakim, menghakimi bapak yang membunuh, lalu saya bebaskan bapak, saya adil atau tidak? Sebenarnya adil dan tidak, semua itu ada alasan. Oh, ya udah berarti jika Yesus tidak menghukum perempuan yang berzina, itu karena dia merasa semua manusia itu berdosa, sehingga ya berarti tidak masalah kan Pak kalau gitu zina? tetap masalah. Itu dia punya niat untuk mengakui kesalahan itu. Berzina itu boleh nggak sih? Ntar, berzina itu boleh nggak di agama Bapak? Tidaklah, itu kan hukum Allah, perintah 10 perintah Allah. Oke. Oke, kan tidak boleh ya berzina. Kalau orang Kristen berzina hukumannya apa, Pak? Orang Kristen berzina, hukumannya apa? Di dunia hukumannya apa? Ya dosa, maut. Iya, dosa. Berarti kalau ada orang Kristen yang memandang perempuan dan menginginkan dalam hati, semuanya masuk neraka. Waduh, nggak ada yang masuk surga Kristen ini. Kecuali aseksual semua. Itu pemikiran yang sangat dangkal. Bukan, ini Pak. Coba Bapak dengarkan narasi saya. Izinkan saya mungkin sekitar 3 menit. Mohon maaf ini agak panjang teman-teman. Saya bernarasi. Macet. Jadi begini teman-teman, izin ini agak bernarasi. Saya tidak mau tanya jawab. Ini boleh nanti. Ya, silakan Ustaz Yusuf nanti ya. Izin teman-teman, ini narasi dan silakan teman-teman boleh bantah dan boleh mengikuti cara berpikir saya begini. Yang namanya tidak boleh artinya itu adalah larangan. Kalau ada larangan, maka apabila larangan itu dilakukan seharusnya ada konsekuensi. Contoh dalam Islam, ketika dilarang berzina oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi yang pasti terjadi adalah dosa. Dosa ini bisa diampuni ketika orang yang melakukan dosa meminta ampun kepada Allah. Tetapi bentuk keadilan Allah ketika seseorang meminta ampun, tetap dia akan menjalankan kafarat. Kenapa kafarat? Karena Allah Maha Adil. Jadi kafarat ini adalah hukuman yang kadang tidak disadari oleh manusia, seperti adanya bencana, seperti terlukanya jari. Bahkan kata Allah, ketika seorang muslim tertusuk jarum tangannya, maka itu bahkan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Artinya, apa yang terjadi di dunia ini bagi kami umat Islam itu ada hikmahnya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Maka, kalau seandainya di dalam Islam dilarang berzina, maka konsekuensi untuk menghukumi orang-orang berzina di dunia itu ada. Apa itu? Kalau dia masih perawan dan perjaka, gadis belum menikah, maka harus dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, maka harus dirajam sampai mati. Tapi ketentuan berlaku, harus ada 2 orang saksi yang melihat mereka berkelamin. Inilah bentuk keadilan Allah. Jadi kalau ada orang yang menutup-nutupi perzinahannya, tidak ada saksi yang melihat sama sekali, maka orang ini tidak mendapatkan hukuman di dunia, tetapi orang ini pasti akan mendapatkan hukuman di akhirat. Itu dipastikan.
Ini bentuk keadilan Allah. Nah, ketika Yesus mengatakan tidak boleh berzina, tetapi ada perempuan berzina di hadapan Yesus, Yesus tidak menghukumnya. Maka apa bedanya orang yang berzina dengan tidak berzina? Sama-sama tidak dihukum. Bahkan perempuan tersebut apakah berdosa atau tidak hanya Yesus yang tahu. Maka pertanyaan saya dan pernyataan saya adalah pernyataan saya bahwa berzina atau tidak berzina sama saja bagi umat Kristen asal percaya Yesus Tuhan sebagai juru selamat auto tetap masuk surga. Itu pernyataan, silakan dibantah. Sementara pertanyaan saya adalah pertanyaannya apa kemudian apa manfaat larangan berzina di iman Kristiani kalau tidak ada konsekuensi ketika umat Kristen itu berzina? Itu pernyataan dan pertanyaan. Bapak boleh jawab, boleh tidak. Tetapi dari apa yang saya baca di iman Kristiani, ajaran iman Kristiani yang melarang manusia berzina, tapi Tuhannya sendiri membebaskan perempuan berzina, bahkan memerintahkan Hosea berzina. Yesaya telanjang bulat. Daud dibiarkan berzina, bahkan menghukum orang lain karena perbuatan zina aja Daud. Maka di sini terlihat adanya perbedaan hukuman dari Tuhan Bapa bagi manusia seperti Daud dan bagi orang yang bahkan onan. Onan adalah laki-laki yang tidak mau menggauli istri kakaknya, bahkan dia membuang spermanya di luar. Mohon maaf, ini bahasanya tembak luar. Onan dalam kitab Kejadian. Onan tembak luar ketika berhubungan badan dengan istrinya dibunuh oleh Tuhan. Ketika Onan tembak luar dimatikan Tuhan, tapi Daud tembak dalam sampai bunting, bini orang tidak dibunuh oleh Tuhan. Maka pertanyaan muncul lagi, ini Tuhannya umat Kristiani ini adilnya di mana? Onan tidak mau menghamili istri kakaknya, dibunuh Tuhan. Spermanya dibuang di luar, dibunuh Tuhan. Giliran Daud tembak dalam punya anak bunting, yang dibunuh anaknya, bukan Daud. Di manakah letak keadilan Tuhannya umat Kristiani? Bapak boleh jawab, boleh tidak, tapi inilah kenapa saya katakan, mohon maaf, ketika kalian menuduh agama Islam adalah agama yang cabul, kami mampu menunjukkan dalil bahwa justru kalian akan diserang ribuan pedang dari kitab kalian sendiri yang akan memenggal kepala kalian dengan data yang eksplisit, non implisit, bahwa justru kejadian-kejadian yang sangat vulgar tersebut justru ada di kitab kalian. Terima kasih. Oke, baik, Uni Rifa. Uni Rifa tahu alasan kenapa Yesus tidak menghukum orang yang berzina itu. Karena Yesus mengatakan, siapa yang tidak berdosa boleh menghukum perempuan itu. Masalahnya Yesus katanya tidak berdosa. Kenapa tidak menghukum? Kalau Yesus mengatakan yang boleh melempar perempuan ini adalah orang yang tidak berdosa, kenapa Yesus tidak melempar perempuan itu kalau Yesus tidak berdosa? Ini Yesus tidak konsisten, Pak. Dia bilang yang boleh melempar yang tidak berdosa, coy. Tapi Yesus tidak melempar. Ada dua konsekuensi. Kedua, Yesus mengingkari hukumnya sendiri atau dia termasuk yang berdosa. Jadi menurut Uni Rifa, Yesus itu adalah... Ya? Menurut Uni Rifa, Yesus adalah salah satu manusia yang berdosa, sehingga dia tidak melempar. Kan kita baca dalilnya. Di ayat itu kan tertulis begitu. Yang boleh melempar wanita ini adalah orang yang tidak berdosa. Yesus orang bukan? Orang. Berdosa tidak? Berdosa. Oh my God, Tuhan Bapak berdosa? Dan kita yang bilang. Tuhan. Uni Rifa, coba bertanya ulang. Oke. Yesus itu mengatakan yang boleh melempar perempuan pezina ini adalah orang yang tidak berdosa. Tidak berdosa. Artinya tidak ada yang bisa melempar karena semua manusia telah berdosa, betul? Ya, betul. Betul? Betul. Yesus berdosa atau tidak?
Yesus tidak berdosa, tapi orang berdosa, manusianya berdosa. Iya, terima kasih. Yesus tidak berdosa. Kenapa tidak melempar perempuan itu? Karena dia yang menyuruh orang-orang itu, karena orang yang berdosa itu datang kepada Yesus. Menyuruh tapi tidak mengikuti ajaran. Menyuruh tapi tidak mengikuti ajaran. Ini sama kayak saya nih. Karena dia punya hak. Saya bawa murid saya nih. Saya bawa murid saya. Hah? Yang memberikan hukum Taurat itu siapa? Yesus atau bukan? Hukum Taurat. Hmm. Hukum Taurat itu perjanjian lama. Betul. Yang memberikan hukum. Kan yang pezina itu harus mati dirajam. Itu kan hukum Taurat. Ya. Betul. Nah, yang memberikan hukum Taurat itu kepada Bani Israel siapa? Kenapa? Yang memberi Macet. yang memberikan hukum Taurat, Ya. yang memberikan hukum Taurat kepada Bani Israel itu Tuhan yang mana? A. Tuhan Bapa, B. Tuhan Anak, C. Tuhan Roh Kudus. Itu Tuhan Bapa. Aha. Jadi Tuhan Bapa memberi hukum Taurat, betul? Ya. Yesus mengikuti hukum Taurat atau tidak? Mengikuti. Pintar. Artinya Yesus mengikuti perintah Bapa untuk harusnya merajam, melempar orang yang berbuat zina, betul? Betul. Nah, tiba-tiba ada perempuan berzina nih. Orang tanya sama Yesus sebagai anak. Lalu Yesus bilang, iya, boleh dilempar, tapi yang melempar adalah orang yang tidak berdosa. Ternyata manusia tidak ada yang tidak berdosa, betul? Betul. Nah, pertanyaannya, Yesus yang mengikuti perintah Bapa dengan berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri karena aku mengikuti perintah Bapa. Dan kemudian dia juga Anda sudah katakan mengikuti hukum Taurat, maka apakah Yesus termasuk orang yang berdosa atau tidak? Yesus dia tidak berdosa karena dia yang memerintah. Kalau Yesus tidak berdosa, kenapa dia tidak mengikuti aturannya sendiri untuk melempar perempuan perzina itu? Bukankah Anda mengatakan dia mengikuti hukum Taurat? Bukankah Anda mengatakan bahwa dia mengikuti perintah Bapa? Kenapa dia tidak melempar perempuan perzina itu kalau dia tidak berdosa? Dia punya alasan bahwa dia punya kasih sayang. Oke, Rasa dia punya cinta kasih sayang. Ya. Berarti Yesus mengasihi pendosa. Kalau gitu ngapain dia kasih hukum untuk merajam orang berzina? Karena orang yang Gimana? melakukan Berarti dia dengan Bapa beda. Berarti dia dengan Bapa beda ya. Kalau Bapa menghukum pezina, kalau dia mengasihi pezina gitu. tidak tuh. Ini bertolak belakang nih Bapak dengan anak nih. Berantem nanti Bapak sama anak loh. Bapak menghukum pezina, anak menyelamatkan pezina. Ini gimana nih? Ada alasan. Iya, apapun alasannya. Bapak menghukum pezina, anak menyelamatkan pezina. Makanya kami nggak percaya Tuhan anak Bapak. Berantem nanti lama-lama nih Bapak sama anak nih. Kalau Tuhan berantem bahaya kita Pak. Kita yang bahaya. Kita tidak paham. Bapak kasih hukum. Tuhan Bapak kasih hukum. Hukum Tuhan Bapak bilang gini, kalau ada yang berzina dirajam ya. Tiba-tiba Tuhan anak muncul. Kata Tuhan anak, iya dirajam. Tapi di antara yang boleh merajam adalah orang yang tidak berdosa. Padahal ternyata Tuhan Bapak sama Tuhan anak tahu semua manusia udah berdosa. Artinya nggak ada dong yang bisa mengikuti perintah Tuhan Bapak. Makanya diutus Tuhan anak dong untuk menjalankan hukum dari Bapak. Tiba-tiba si Tuhan anak nggak berdosa. Tapi kenapa Tuhan anak tidak melakukan perintah Bapak? Bukankah kata kalian tidak ada satupun yang mampu menjalankan hukum Taurat melainkan Yesus sendiri? Tapi kenapa Tuhan anak tidak menjalankan hukum Taurat tersebut? Apakah dia termasuk orang yang berdosa? Atau dia mau melanggar aturan Bapa? Tidak demikian. Baiklah. Coba Bapak jelasin aja deh. Itu urusan Bapak. Saya dengarkan aja Bapak menjelaskan. Ketika seorang pelacur datang
kepada Yesus meminta ampun karena atas kesalahan dan dosa dia, dia menyesal atas segala perbuatannya. Di sana Yesus memberi ampun karena orang yang Siapa melakukan itu, Pak? kesalahan, Siapa begitu? Siapa yang bertaubat yang meminta ampun pesundul itu, Pak? seorang Di perempuan mana itu tersinggung tertulis? ketika datang. Siapa? Bapak bercerita tentang Maria Magdalena maksudnya? Itu salah satu contoh. Nggak gitu ceritanya. Maria Magdalena itu bukan begitu. Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang ketika Yesus datang, dia menyambut Yesus. Bahkan dia menciumi kaki Yesus. Tuh, mencium, Pak. Nah, jadi kata Yesus, perempuan ini telah diampuni dosa-dosanya karena dia banyak berbuat kasih. Ya, Bapak jangan bikin cerita-cerita baru, Pak. Saya baca Bible. Gak boleh gitu, Pak. Jangan menambahi firman. terserah Uni Nanti deh. Bapak berdosa. Menurut Unu bagaimana itu sih? Bagi saya tidak demikian. Iya, nggak apa-apa sih, Pak. Ya udah deh, Bapak, maaf ya. Maaf, ini agak berat sih. Ya udah. Ya maaf ya, Pak, ya. Maaf ya. Ya maaf ya, Tidak Pak. apa-apa, tidak apa-apa. Biar kita bahas. Kalau memang ada solusi ya terserah, dan kalau tidak ada ya kita nikmati. Ada sih saja. solusi dari saya. Bapak mau dengarkan solusi dari saya nggak? Silakan. Oke, solusi dari saya adalah Bapak sebagai manusia yang mulia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan yang membedakan Bapak dengan binatang adalah, mohon maaf, dengan hewan kita dibedakan bahwa kita memiliki kognitif. Mohon maaf, Anda dan saya adalah manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. Bahwasanya Anda dan saya dibedakan dengan hewan. Perbedaan kita adalah diantaranya, izin. Pertama, persamaan kita dengan hewan, kita punya otak, hewan punya otak. Betul kan? Hewan punya hati, kita punya hati. Bapak sering makan hati ayam. Tapi yang tidak dimiliki oleh hewan, yang dimiliki oleh manusia, sehingga kita berbeda dengan hewan adalah, yang pertama, kita memiliki daya. Daya apa, Pak? Daya berpikir. Di otak kita ini, organ kita yang bernama otak ini memiliki daya. Daya itu disebut dengan akal. Hati kita yang segumpal daging ini, Pak, memiliki daya. Dayanya apa? Empati. Orang yang tidak punya empati disebut psikopat, orang yang tidak punya akal disebut ODGJ. Nah, yang membedakan kita dengan hewan lagi adalah ketika kita punya akal dan hati nurani, kita diberi aturan. Hewan tidak beratur. Kalau ada manusia tidak pakai akal, tidak punya hati nurani dan tidak beraturan, maka tidak ada bedanya dia dengan hewan, Pak. Ya, bahkan gelarnya bisa psikopat, ODGJ, dan juga kehewan-hewanan. Maka saran saya buat Bapak yang manis ini, kumis tipis, manis, bertopi kupluk ini, luar biasa, ganteng sedikit ya. Ya, thank you. Iya, ini. Iya, Bapak jadilah manusia sesungguhnya. Manusiakanlah diri Bapak. Belajarlah Bapak, karena Bapak tidak akan tahu sesuatu kalau Bapak tidak cari tahu. Bapak tidak akan mungkin mengerti kalau Bapak tidak memikirkannya, merenungkannya, dan Bapak tidak mungkin dapat sesuatu yang tidak Bapak cari, kecuali Bapak Tuhan. Nah, maka Bapak belajarlah kitab suci Bapak, itu saja. Nggak usah Bapak jadi Islam, karena persyaratan untuk jadi Islam itu berat. Yang pertama sekali harus berakal. Maka Bapak fungsikan dulu akal sehat, hati nurani, belajarlah Bible. Bacalah kitab suci Bapak, sehingga nanti Bapak masuk ke komal umat Islam, Bapak mampu menjawab secara teologi, ataupun menggunakan paradigma para skolar Bapak, sehingga Bapak, mohon maaf, Bapak tidak malu juga, dan Bapak juga memiliki jawaban untuk kami umat Islam. Saya sangat merespek Bapak, saya sangat respect dengan Bapak, saya sangat menghormati Bapak. Demi Allah, melihat wajah Bapak itu saya teringat dengan ayah saya. Ya, saya ingat ayah saya, di mana saya tidak mau ayah saya tidak mau terjadi ke ayah saya ya. Saya tidak mau ayah saya masuk ke komal umat Kristiani, dihujat oleh orang Kristiani. Saya tidak akan mau. Saya membayangkan Bapak adalah ayah saya. Maka di sini saya tidak menasehati Bapak, tapi saya sharing kepada Bapak. Mulai mungkin Tuhan yang kita tidak, oke lah, Bapak percaya Tuhan Bapak Yesus. Saya percaya Tuhan saya Allah.
Perbedaan itu indah. Tapi mungkin saja masuknya Bapak ke komal saya ini, Tuhan pemilik Robul Alamin ini, pemilik alam semesta ini, siapapun namanya yang Bapak inginkan Bapak sebut, dia menginginkan Bapak untuk hadir di komal ini supaya Bapak semakin mengenal dia. Bisa jadi. Maka pelajarilah kitab Bapak. Baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Renungkan, pikirkan, tanyakan sama pendeta. Kenapa ada ayat Yeskiel 231 ini? Kenapa si Ohola Oholiba diceritakan menjamah-jamah? Kenapa ada ayat Tuhan mengambil istri orang? Kenapa Hosea disuruh bersundal? Kenapa Yesaya disuruh telanjang? Silakan Bapak tanyakan. Jadi saya ingin Bapak menghargai diri Bapak. Demi Allah, demi Rasulku, demi kecintaanku kepada agamaku, Allah ajarkan saya bersikap adil kepada saudara-saudara yang non-muslim. Bapak lahir dari keluarga Kristen, kata Allah saya terhadap Bapak. Pada dasarnya manusia itu fitrahnya Pak suci, maka orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani dan Yahudi. Tetapi bukankah kita sama-sama diberikan Allah kognitif, akal sehat? Ketika Bapak tidak mencari, pasti Bapak tidak dapat. Maka Bapak masih belum terlambat. Silakan Bapak pelajari kitab Bapak. Kalau memang kitab Bapak adalah kebenaran, hadirlah Bapak di komal-komal Islam. Jawablah setiap pertanyaan kami. Tunjukkan bahwa Bapak adalah orang yang beriman dengan akal sehat dan hati nurani, bukan iman buta. Bukan iman buta. Jadi maaf Pak, saya tidak masalah Bapak jadi Kristen. Itu hak Bapak. Saya Indonesia menganut sistem demokrasi dan toleransi. Tetapi sebagai seorang anak, mungkin sebagai seorang adik, saya berharap Bapak betul-betul memahami esensi kitab suci Bapak. Mungkin begitu Pak. Maaf Pak, maaf sekali apa yang saya sampaikan tadi mungkin sedikit menyinggung Bapak, membuat Bapak kesal. Tapi yang namanya obat Pak, ketika Bapak terluka, diletakkan obat perih. Tapi perih itu membuat Bapak sembuh. Bapak minum obat pahit, tapi kepahitan menyembuhkan. Walaupun mungkin Bapak sakit hati dari apa yang saya sampaikan, Bapak tak mampu membantah saya, tak mampu menjelaskannya. Jangan Bapak merasa rendah. Belum terlambat Bapak. Kami Pak umat Islam, andragogi berlaku. Apa itu andragogi? Belajar di usia yang sudah tak lagi muda. Umar ibnu Khattab adalah orang yang kami cintai, sahabat Nabi kami. Bapak tahu dia masuk Islam umur berapa? Sudah tak lagi muda. Bahkan dia orang yang belajar di usia yang sudah tua. Abu Bakar Siddiq belajar di usia yang sudah tua. Sayyidah Khadijah belajar di usia yang sudah tua. Artinya belajar di usia tua bukan suatu kehinaan. Bapak belum terlambat. Allah belum cabut nyawa Bapak. Belajar Bible. Saya tak suruh Bapak baca Al-Quran loh. Saya meminta Bapak, memohon supaya Bapak mengerti kitab Bapak. Baca Bible Bapak, buka Bible Bapak, baca dari awal. Kejadian, Bapak buka Kejadian, saya insya Allah kalau Bapak betul-betul membacanya, Bapak tak sampai ke kitab Wahyu untuk terkejut dengan isi kitab Bapak. Cukup Bapak baca ayat pertama, ayat kedua, itu akan membuat Bapak terkejut kalau Bapak sehat. Nah contoh, saya buka kitab Kejadian. Ini contoh saja teman-teman ya, tidak perlu sampai kitab Wahyu. Kejadian pasal 1 nomor 1, kita buka di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ingat, saya sudah janjikan 2 ayat saja ya, sudah sangat-sangat anakronisme. Di sini dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, tapi tiba-tiba roh Tuhan melayang-layang di atas air. Pertanyaannya, airnya ada di mana, Pak? Kan gitu. Katanya bumi masih kosong, tak berbentuk. Tiba-tiba Tuhan melayang-layang di atas air. Ini air melayang-layang di udara gitu. Gitu. Silakan Bapak baca kitab Bapak. Ya silakan Pak tanggapi Pak. Saya sangat menghormati Bapak. Luar biasa Bapak ini ya. Sebelum Bapak mirip Glenn Fredly. Yang memberikan Amsikin pengalaman menanggapi, yang saya luar minta biasa. Ustadz Yusuf dulu boleh? Oh ya ya, silakan. Soalnya Ustadz Yusuf sampai udah ngantuk dah tuh. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Tok tok tok. Oke, silakan Ustaz. Waalaikumsalam Tidur warahmatullahi ini, Ustaz wabarakatuh. Lanjut aja ke Bapak. Saya dengerin dari tadi. Lanjut aja ke Bapaknya, ke Bapak. Silakan Pak. Oke siap. Silakan Pak. Oke, makasih.
kirain Ustadz memberikan satu dua kata untuk perlu kita Masukan dan pelajari, saran untuk kita Bapak ya. pahami. Ya. Kalau Silakan, memang tidak ada, Yusuf. biar. Bapaknya meminta. Tentang masalah Bapak mau turun? Nggak, kalau Bapak mau turun, saya mau kasih kata-kata indah buat Bapak. Boleh? Sabar Terakhir. sebentar dulu, Ustadznya. Oke. Habis Ustadznya. Silakan Pak Ustadz. Ustadz dulu. Beliau mau Belum mendengar. turun. Iya. Ya. Ustadz Yusuf kasih kasih masukan dari sisi Islam gitu. ya begini sih Pak ya, dari diskusi Bapak dengan Uniripa yang saya Ustadz lihat, Yusuf ya, kok ada suaranya? Orangnya nggak ada kemana ya Ustadz Yusuf ya? aduh, Bukan game Ustadz. ntar lupa pula. Ya begini Pak ya, menurut jadi begini ya, pesan saya terakhir kepada Bapak sesuai dalil Quran, wa ilahukum ilahu wahid, yaitu sembahlah Tuhan yang satu, artinya Tuhan para nabi. Nah, dari yang penjelasan saya yang katakan ini kepada Anda ya, Pak ini Bapak siapa namanya, amnesikan. Jadi Bapak, mari kita menyembah Tuhannya para nabi. Contoh ya, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, atau Tuhannya Yesus sekalipun gitu. Karena Yesus punya Tuhan gitu loh Pak. Ya, dan Tuhan itu satu, esa gitu. Coba kalau Bapak membaca kitab Anda sendiri di Matius 4 nomor 8 tuh ya. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Itu kata Yesus ya. Dan hal ini juga tertera di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 64. Nah, di situ Nabi Isa mengatakan, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Nah, berkenaan tentang masalah pelajaran-pelajaran atau apa ya yang turun di masa lalu, doktrin di masa lalu turun tentang masalah pengajaran Nabi Musa, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Yesus juga mengatakan seperti itu, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan di dalam Islam dikatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, katakanlah Tuhan itu Esa. Maka dari itu, mari kita menyembah Tuhannya para nabi, Pak, yang sudah semenjak dulu diberitakan oleh para nabi. Nggak ada para nabi mengabarkan bahwa Tuhan itu akan menjadi manusia, nggak ada gitu ya. Terus nggak ada para nabi mengatakan Tuhan itu bisa dapat dilihat, nggak ada. Karena dalam Keluaran 33 nomor 20 lagi firman-Nya, barang siapa yang memandang wajahku, maka dia akan mati. Nah tuh dalilnya di perjanjian lama, nggak ada yang dapat melihat Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan Yesus di Yohanes 5 nomor 37. 5 nomor 30. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Mari kita kembali ke ajaran para nabi, ke ajaran Yesus Kristus yang menyerukan untuk menyembah Tuhan yang Esa, yaitu satu-satunya pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lepas dari ajaran para nabi gitu loh Pak. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Sehat selalu ya Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk Unirifa, Pak Ustadz yang begitu luar biasa memberikan masukan untuk saling memahami antara iman yang satu dengan iman yang lain. Apa yang saya tidak tahu saja Siap. saya tahu. Tentunya tujuannya baik adanya. Yang pertama saya hanya awalnya menanggapi judul tema awal bahwa agama mana yang berbuat demikian. Nah, itu yang saya mau tanggapi, bahwa semua agama itu adalah baik adanya, suatu wadah untuk membuat suatu kebaikan untuk manusia. Tapi tidak demikian untuk melakukan itu. Oke, untuk mengimani menggunakan akal, ini dari Uni.
bagi saya akal itu adalah akal yang dimiliki oleh manusia. Tidak mungkin saya menggunakan akal saya untuk menjinakkan pemikiran Allah itu sendiri. Kalau tanpa iman itu sendiri, itu tanggapan saya untuk akalnya. Terus yang kedua, Tuhan mempercayai, ini dari Ustadz, mempercaya Tuhan Yesus. Saya lebih percaya Tuhan Yesus karena Yesus pernah menyatakan bahwa akulah jalan. Terus saya percaya Yesus itu karena dia bisa mengampuni. Dari para nabi pendahulu tidak pernah mengatakan saya mengampuni manusia, tidak ada, hanya Yesus saja yang bisa mengampuni. Lalu Yesus katakan akulah jalan. Itu yang membuat saya betah untuk percaya dia sebagai Tuhan, tapi bukan Allah pencipta. Karena Tuhan dengan Allah itu beda. Bukan Allah pencipta? Allah Yesus itu bukan adalah Allah sang pencipta. itu sih. Allah itu adalah bagi saya Yesus bukan pencipta. Yesus bukan pencipta, tapi Yesus bukan dia pencipta. adalah penguasa. Tuhan. Tuhan artinya penguasa langit dan bumi bagi saya. Sesuai dengan Oke, Bapak terindikasi Unitarian, Pak. Mohon maaf ya. Bapak terindikasi Unitarian. Unitarian adalah satu dogma teologi yang mana dogma ini adalah dogma yang dibawa oleh Arius yang ditentang oleh Athanasius di Konsili Nikea pada tahun 325. Dogma ini adalah dogma yang mengatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. Bapak terindikasi Unitarian. Mungkin saya tidak tahu apakah Bapak tahu atau tidak. Oke, Uni, saya Sementara kalau informasi Lanjut, itu Uni, saya akan pelajari itu, tapi sudah terlanjur saya sudah mengimani. Jadi Saya pengen Tidak tanggapi apa-apa. sebenarnya apa yang disampaikan banyak Bapak yang ini. ditanggapi. Ya. Ya. Jadi iklan dulu ya. Oke, Silakan. nah, teman-teman. Ya, saya ingin mengenalkan Fresh and Body Serum karena kebanyakan juga dari teman-teman yang ingin Fresh and Body Serumnya. Nah, ini teman-teman body lotion. Nah, Bapak termasuk Kristen yang tidak mengikuti ajaran homoousius atau tidak mengikuti ajaran Trinitas. Bapak adalah Bapak terindikasi Unitarian. Bapak itu teman-teman Bapak itu ada Franz Donald, ada Pak Beni Irawan. Nah, banyak orang-orang Unitarian yang kemudian mereka tidak mau memperlihatkan diri mereka. Kenapa? Karena mereka rata-rata di anatema. Anatema ini artinya apa? Diekskomunikasi atau mereka dikatakan bidat. Nah, Bapak terindikasi Unitarian. Masalahnya kalau Bapak sebagai Unitarian pun mengatakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, Bapak harus baca ayat Bapak lagi. Bahwa Yesus mengatakan, Yesus mengatakan bahwa tidak semua yang memanggil dia Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang masuk kerajaan surga adalah mengikuti perintah Allah Bapa. Maka, apa perintah Allah Bapa yang Bapak ikuti? Itu akan jadi pertanyaan. Sementara Yesus berkata, jangan menyangka aku datang membatalkan hukum Taurat. Aku datang untuk tidak meniadakan. Jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Kalau kita bicara menggenapi, kata genap ini Pak, dari yang ganjil jadi genap. Dari ganjil angka 3, itu bisa genap kalau tidak dikurangi, kalau tidak ditambah Pak. Tadinya dia 3, ganjil. Dijadikan genap. Dikurangi jadi 2. Genap, ya maksudnya kalau kita pakai bicara ilmu matematika ya Pak, atau digenapi dalam, oh tidak, dia menggenapi hukum Taurat. Kalau dia menggenapi hukum Taurat, perempuan berzina itu, kalau dia melakukan hukum Taurat ya, oh tidak, dia menggenapi nubuatan, oke. Padahal di situ tertulisnya jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya. Kalau perjanjian lama, maka seharusnya Yesus sama seperti Musa. Ulangan 18:18, seorang nabi seperti Musa akan dibangkitkan. Masalahnya Yesus tidak sama dengan Musa. Musa menikah, Musa berperang. Yesus tidak. Musa mati seperti manusia biasa, Yesus tidak. Artinya telah batal penggenapan tersebut. Nah, cuman
Kembali lagi banyak yang harus Bapak pelajari, skema teologi, bagaimana sejarah Kristen awal muncul, adanya konsili-konsili yang membantah ajaran-ajaran bidat, kemudian munculnya pandangan-pandangan teologi yang datang dari orang-orang yang sebenarnya ada penyembah pagan di awal. Maka saya mengajak Bapak untuk belajar karena masih banyak hal yang perlu Bapak pelajari supaya Bapak tidak lama-lama berada di ajaran yang sebenarnya Bapak imani tapi sebenarnya tidak berdasar. Karena Arius sendiri adalah orang yang dianggap bidat oleh orang Kristen, begitu. Oke, makasih Bu Rifah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Daman. Iya. Ya, silakan dilanjut Pak Amsi. Sedikit ya Uni ya, menambahi bapaknya tadi. Silakan lanjut. Ya. Oke, Bapak, begini ya Pak ya. Tadi saya tertarik menanggapi Bapak gitu ya dalam penyampaian narasinya tadi. Begini Pak, tertariknya saya membahas tentang masalah Yohanes 14 nomor 6 tersebut. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kan itu yang Anda ajukan kepada saya kan. Bapak, perhatikan semua pada masanya saat itu para nabi diutus adalah sebagai jalan menuju Tuhannya. Kayak gitu Pak. Jadi pada suatu masa seperti Nabi Musa diutus itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju Tuhan Maha Pencipta. Terus ketika Nabi Isa diutus ya atau Yesus diutus itu adalah jalan menuju kembali kepada Tuhan Maha Pencipta. Lalu ketika Nabi Muhammad diutus juga itu adalah jalan untuk kembali kepada pencipta. Nah, Bapak, di mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad SAW juga mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Ada Bapak. Ya, tapi tidak satu ayat. Ada di beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Contoh ayatnya kayak gini. Apa dikatakan oleh Yesus? Akulah jalan. Jalan. Di mana Nabi Muhammad sebagai jalan? Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Nabi Muhammad ya, ikutilah jalanku tuh. Apabila kamu ingin sampai kepada Allah, maka ikutilah jalanku. Quran surah Ali Imran ayat 31. Terus, apakah Nabi Muhammad juga kebenaran? Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya kami mengutus Muhammad itu dengan kebenaran. Terus Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk menyampaikan kebenaran dari Tuhannya. Nah, itu ya Nabi Muhammad juga kebenaran. Terus hidup yang kekal. Baik, apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal? Anda silakan buka ke hadis riwayat Muslim ya, yang bunyinya kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi itulah perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah penjamin hidup yang kekal. Jadi seperti itu Pak. Pada masanya setiap nabi itu adalah jalan kebenaran dan hidup, dan nabi terakhir di zaman sekarang adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Bapak, mari kita menyembah Tuhan yang satu dengan tata cara yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu saya menyarankan kepada Anda? Karena Quran surah Al-Maidah ayat 3. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi kesempurnaan Islam itu mengatur aspek kehidupan Anda gitu loh Pak. Nah, maka dari itu Bapak, mari saya kembali mengajak kepada Anda
menyembah Tuhan yang satu yang diajarkan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Abraham, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu ya, Bapak, pesan saya sebelum turun. Semoga Bapak mendapatkan hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membimbing Bapak menuju hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, Oke, amin. baik. Oke, Bang, terima kasih untuk semua. baik Pak. Sama-sama Bapak. Sehat Sama-sama selalu Bapak. Bapak. Ya, Terima kasih. Nanti kita sharing baik, lagi. sama-sama Bapak. Ya, sehat Insyaallah, selalu, Bapak. insyaallah. Selamat istirahat ya. Siap, siap. Selamat istirahat Pak. Luar biasa Ya. beliau ini. Mantap. Ya, terima kasih Beliau Bapak tidak udah menuhankan mampir. Yesus. Maafkan saya Bapak jika ada salah-salah kata Ya, Ya, saya juga ya Pak. atau kelakuan. Ya, Ya, sama-sama saya maaf juga. ya Pak ya. Baik, Ya. izin saya turunkan ya Pak ya. Selamat malam. Ya, siap. Baik, silakan Masya Bang Allah, Daman. Ada yang mau disampaikan? subhanallah. Masya Allah. Enggak ada. Lanjut aja dulu. Astagfirullah. Buruan Bang, buruan itu ada 46 orang. Apanya? Cuma promosi. Kok enggak? Ayo udah langsung sebutkan. Guys, promosi ya guys. Daman Almantiki. Ya, saya promosi nih. Ya. Jadi saya Nah, dapat metode terus, doping. Ya. Ya, jangan lupa Ya. ya. Udah Ya, gitu aja. udah. Promo-promo Udah kali. ke Bang Daman, langsung ke bio saya juga ya. Ke YouTube saya, bantu di support. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya udah cantumkan di bio saya, tapi belum serapi yang teman-teman yang lain karena masih dalam proses belajar. Dan saya tidak henti-hentinya selalu mengatakan saya sedang belajar. Sampai kapan Kak Lisa belajarnya? Sampai mati sebentar aja. Ya sama, kita sama-sama belajar. Sama Uni juga belajar.